Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kesehatan selalu bersama dengan kita semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun semester genap tahun 2021-2022. Oke, lanjut saja ya, Nak. Silahkan anak-anak membuka atau yang sudah print dibuka, kemudian dicoret-coret pada kisi-kisinya ya. Oke, langsung saja nomor 1 berikut ini data yang tepat waktu wafatnya Nabi Muhammad. Jadi pada hari Senin 8 Juni 632, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah gitu ya. Oke, nomor 2. Khulafa Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya apa? Pengganti gitu. Oke. Nomor 3. Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Beliau mendapat gelar as-siddiq atau orang jujur terpercaya karena apa? Karena beliau adalah orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke, nomor 4. Nabi Muhammad memberi gelar Umar bin Khattab dengan sebutan apa? Al-Faruq. Nomor 5. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum sehingga dia mendapat gelar apa? Dzun-Nurain gitu ya, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Oke. Nomor 6. Sifat positif yang dapat kita teladani dari Ali bin Abi Thalib. Apa? Pemberani, rela berkorban, kemudian apa? Tulus dan ikhlas. Nomor 7. Sikap positif yang dapat kita ambil dari cara pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira apa, Nak? Jadi dalam mengangkat itu Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya gitu ya. Sikap positifnya apa? Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. 8. Situasi umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Seperti apa kira-kira? Banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. 9. Model kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pusat kekuasaannya bersifat sentral. Sentral itu segala keputusan ada di tangan Abu Bakar. 10. Ini peristiwa ini dinamakan perang apa ini? Musailamah dikalahkan 10.000 orang kaum murtad. Apa? Perang Yamamah gitu. 12. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Adapun yang tidak menjadi penyebab mereka murtad atau keluar dari Islam. Kira-kira apa? Banyak suku Arab masuk Islam dengan penuh kesadaran. Yang tidak gitu ya, dalam baca soalnya harus hati-hati. Oke. Berikut adalah alasan Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran. Karena apa? Kodifikasi itu pembukuan. Al-Quran dijadikan satu, khawatir Al-Quran akan hilang karena bersama wafatnya para penghafal Al-Quran. 14. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar. 15. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir gitu ya. Ketika ada pertanyaan kok kecuali misalnya India, berarti pilihlah India karena India tidak termasuk. 16. Pada masa kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Kebijakan tersebut di atas merupakan prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. 17. Ada beberapa prestasi yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Namun ada salah satunya bertujuan agar perbedaan antara muslim dengan kaum Nasrani. Kira-kira apa? Menetapkan kalender Hijriyah. 18. Pada masa pemerintah Utsman bin Affan, serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi semangat keagamaan. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan prestasi beliau terkait dengan perluasan wilayah Islam. 19.
Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya itu apa? Ada 4 daerah. Mekah, Suriah, Basroh, dan Kufah. Mekah, Suriah, Basroh, dan Kufah gitu ya. 20. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu beliau melakukan beberapa kebijakan. Apa? Mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap. Oke. Terus 21, setelah mengamati prestasi keempat khalifah memiliki persamaan prestasi pada penyebaran daerah Islam. Disebabkan oleh faktor, kalau kecuali pilihlah apa? Islam tidak mengajarkan semua sendi kehidupan, baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Itu kalau pertanyaannya kecuali. Gitu ya. 22, penamaan dinasti Umayyah dinisbatkan oleh Muawiyah kepada kakeknya yang bernama Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Kakeknya ya, kata kuncinya kakeknya. 23, Yazid bin Muawiyah mengadopsi dari sistem yang ada di Persia dan Bizantium. Apa? Sistem monarki. Monarki itu kerajaan gitu ya. Oke, 24, dinasti Umayyah berkuasa selama berapa? 90 tahun. 90 tahun. Lanjutnya 25, sifat dan karakter beliau Marwan bin Muhammad. Apa? Seorang ahli negara yang bijaksana. 26, dinasti Bani Umayyah juga mendirikan pusat kegiatan ilmiah di kota Basrah dan Kufah di Irak. Oke, 27, kebijakan pembukuan hadis yang dilakukan oleh Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. 28, ulama yang bukan ahli fikih. Bukan ahli fikih. Kira-kira siapa? Hasan al-Basri. Karena Hasan al-Basri itu adalah tokoh tasawuf. 29, untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir. 30, berikut ini adalah tokoh sufi yang lahir pada masa dinasti Umayyah, kecuali Suriyah bin al-Harits. Kecuali ya, kata kuncinya Suriyah bin al-Harits. 31, Sibawayh mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab dengan judul Alkitab. 32, nama ulama pengarang kitab Al-Muluk wal Ahbar atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Siapa nak? Ubaid bin Syariah al-Jurhumi gitu ya. Ubaid bin Syariah al-Jurhumi. 33, perkembangan di bidang kedokteran menjadi cukup baik. Masa tersebut terjadi pada Khalifah Walid bin Abdul Malik ya. Walid bin Abdul Malik. 34, ilmuwan kedokteran pada masa Bani Umayyah. Siapa? Harits bin Kildan dan Nazar. Harits bin Kildan. Nanti bisa dicek di Google juga ya, atau di buku paket. 35, sosok pemimpin yang ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafa Ur-Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 36, berikut contoh dari yang dapat kita contoh dari Umar bin Abdul Aziz. Apa? Rasa takut kepada Allah, zuhud, atau tidak suka kemewahan, tawadu, adil, dan sabar gitu ya. Kalau kecuali berarti apa? Kebalikannya ya, suka terhadap dunia kalau kecuali ya. Oke. 37, selama menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan beberapa kebijakan. Apa kebijakannya, nak? Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, pembukuan hadis. Kira-kira itu dalam bidang apa? Dalam bidang agama, religi, agama gitu ya. 38, pernyataan Umar